Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviadi, perwakilan dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Sistem Deteksi Air dengan menggunakan water sensor berbasis ESP32. Nah, proyek ini dibuat untuk mendeteksi keberadaan air dengan menggunakan water sensor yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32. Sehingga sistem ini dapat memberikan informasi atau peringatan ketika air itu terdeteksi. Nah, melalui proyek ini kami ingin menunjukkan bagaimana sensor air itu dapat digunakan dalam sistem monitoring sederhana berbasis IoT. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal N. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep wiring dari project water sensor kami. Jadi di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama itu ada microcontroller. Di sini saya menggunakan microcontroller SP32. Terus ada sensor juga. Di sini saya menggunakan water sensor dan ada aktuator atau LCD I2C untuk menampilkan data dari sensor dan microcontroller. Nah, di sini yang pertama saya lakukan itu saya menghubungkan pin VCC yang ada pada ISP dan pin grounding atau GND. Nah, di sini pin VCC itu saya hubungkan ke LCD I2C. Di sini saya hubungkan ke LCD I2C. Lalu setelahnya saya jumper ke sensor water atau water sensor ini. Saya jumper pin VCC-nya. Nah, setelah itu saya hubungkan pin GND ini ke LCD I2C. Nah, setelah itu saya jumper juga ke sensor untuk groundingnya. Nah, setelah itu pada LCD I2C untuk pin SDA-nya itu saya gunakan pin 21 pada ESP32 dan SCL-nya pin 22 pada ESP32. Nah, untuk sensornya, jadi saya menggunakan pin 4 untuk menghubungkan pin data dari water sensor ini. Saya menggunakan pin 4 atau pin 4 pada SP32. Nah, ini adalah konsep wiring sederhana dari project kami. Oke, perkenalkan saya Nur Atika. Jadi setelah proses perencanaan atau wiring rangkaian yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program yang digunakan pada proyek ini. Oke, langsung saja. Ini pertama kita menambahkan input wire.h. Jadi ini adalah library wire yang digunakan agar ESP32-nya itu bisa terhubung dengan LCD menggunakan I2C yang digunakan. Oke, selanjutnya kita menambahkan input liquid crystal I2C.h. Nah, jadi ini digunakan untuk mengontrol LCD sehingga LCD-nya itu bisa menampilkan data dari ESP32. Oke, berikutnya kita akan membuat define water sensor. Nah, pada bagian ini tuh kita tentukan bahwa sensor airnya itu terhubung pada pin 4 di ESP32. Selanjutnya kita tulis liquid crystal I2C LCD 4x27,16,2. Oke, jadi ini tuh
untuk mendefinisikan LCD dengan alamatnya itu 0x27 serta ukurannya 16 kolom dan 2 baris. Nah, setelah itu kita masuk di void scope. Jadi fungsi setup ini itu adalah bagian program yang akan dijalankan sekali saat pertama kali dinyalakan. Nah, dalam setup ini kita akan menuliskan wire begin 21,22. Nah, ini tuh sini kita menentukan pin SDA-nya pada pin 21 dan SCA-nya pada pin 22 agar ESP-nya itu nanti bisa terhubung dengan LCD melalui I2C. Oke. Selanjutnya kita LCD .unit. Jadi ini tuh digunakan untuk mengaktifkan atau memulai LCD-nya itu agar siap digunakan. Oke, kemudian kita LCD backlight juga. LCD backlight. Jadi ini digunakan untuk menyalakan lampu latar pada LCD supaya tampilannya itu bisa terlihat. Kemudian ya serial.paging. Nah, ini tuh digunakan untuk memulai serial meternya sehingga data dari sensornya itu nanti bisa dilihat di layar komputer. Oke, setelah itu selanjutnya kita pin mode water sensor input. Nah, ini untuk mengatur bahwa sensor airing itu berfungsi sebagai input. Setelah itu kemudian kita atur posisi kursor LCD-nya dengan menggunakan LCD load set kursor 0,0 ini yaitu pada kolom 0 dan baris 0. Oke, setelah itu kita tampilkan tulisan LCD.print. Kita tampilkan halo sehingga LCD-nya nanti akan menampilkan tulisan halo. Oke, selanjutnya kita beri delay. Jadi nanti ada delay itu yang artinya nanti program akan menunggu selama 2 detik. Terus setelah itu kita gunakan LCD clear untuk membersihkan tampilan LCD-nya. Kemudian setelah bersihkan, kita kembali atur posisi kursornya di kolom 0 dan baris 0. Kemudian setelah itu kita tampilkan lagi tulisan. Di sini saya menyampaikan tulisan kelompok 4. Oke, setelah itu ada delay lagi selama 2 detik. Kemudian kita gunakan LCD clear lagi. LCD clear untuk hapus tampilan LCD-nya kembali. Dan setelah itu fungsi setupnya sudah selesai, kemudian kita masuk di void loop-nya. Jadi pada fungsi loop ini programnya itu akan berjalan terus menerus selama aktif. Oke, di dalam loop ini kita kasih float step water analog read kurung water sensor. Oke, nah ini tuh untuk membaca nilai dari sensor air, lalu kita menyimpannya ke dalam variabel step water ini. Oke, setelah itu selanjutnya kita serial print. Kita print tulisan lagi, serial print sensor. Jadi nanti akan tampil pada monitor tulisan sensor ini.
Kemudian setelah itu kita serial print dan berbaris di bawah serial print state water. Jadi ini untuk menampilkan nilai sensor air nanti juga di serial monitor. Oke, setelah itu untuk posisi kursor LCD-nya diatur lagi. Ada kolom 0 dan baris 0. Kemudian setelah itu kita pin lagi LCD.print Oke, selanjutnya kursornya kita pindahkan lagi ke baris kedua. LCD.z kursor 0,1. Di sini 0,1 karena baris kedua. Terus setelah itu nilai sensornya ditampilkan lagi menggunakan LCD.print state water. Oke, kemudian kita tambahkan persen LCD.print 10%. Oke, ini kita beri delay lagi. Beri delay 2 detik lagi. Sini dia akan menunggu selama 2 detik sebelum membaca sensor lagi. Oke. Dan setelah itu kita LCD clear. Kita bersihkan lagi tampilan LCD sebelum data berikutnya ditampilkan. Oke, demikian penjelasan saya mengenai kode program yang digunakan pada proyek ini. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menjelaskan proses rakitan alat dan demonstrasi hasil akhir dari proyek yang telah kami buat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Moda. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang akan kami gunakan dalam pembuatan proyek kami. Jadi, yang pertama di sini ada microcontroller. Nah, jadi microcontroller yang kami gunakan itu ada ESP32. Nah, kemudian ada aktuator. Nah, jadi aktuator ini digunakan untuk menampilkan data dari hasil sensor. Kemudian ada water sensor. Nah, jadi water sensor ini digunakan untuk mendeteksi air. Nah, kemudian ada breadboard. Nah, jadi breadboard ini digunakan untuk memperluas pin ESP. Kemudian ada kabel jumper. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan sensor microcontroller ke aktuator. Kemudian ada kabel micro USB. Nah, jadi ini digunakan untuk menghubungkan komputer ke microcontrollernya. Itulah tadi alat-alat yang akan kami gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nafal N. Di sini saya akan merakit proyek water sensor kami. Jadi pertama di sini saya akan menyambungkan LCD. Jadi di sini ada LCD I2C yang kami gunakan. Pertama di sini ada 4 pin. Ini kita hubungkan terlebih dahulu. Sini ada 4 pin, kita gunakan semua. Lalu yang pertama kita hubungkan pin VCC itu ke breadboard yang positif. Setelah itu GND nya ke breadboard negatif. Dan SCL nya kita hubungkan ke D22 atau pin 22 ini. Terus SDA nya
Yang warna coklat ini kita hubungkan ke pin 21. Pin 21. Oke, lalu water sensornya kita gunakan kabel jumper juga untuk menghubungkan 3 pin. Jadi ada 3 pin. Di sini ada pin negatif dan positif dan pin S atau pin output. Oke, coba kita hubungkan. Di sini sama kalau positif ke positif breadboard. Oke. Terus untuk negatif sama juga ke negatif breadboard. Dan saya menggunakan pin D4 untuk water sensornya. Kita hubungkan ke DSP. Bentar. Nah, setelah itu saya menggunakan pin VIN atau 5 volt. Kenapa saya menggunakan pin 5 volt tidak menggunakan 3 volt? Karena ini sesuai dengan LCD agar bisa menyala dengan baik. Ini kita hubungkan di sini saja. Terus untuk GND juga jangan lupa kita hubungkan ke GND breadboard agar GND dari aktuator dan sensor itu dapat saling terhubung. Oke. Sudah bisa, coba kita sini dapat terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Sandaratu. Di sini saya akan mendemonstrasikan alat water sensor, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan air. Cara kerja dari alat ini yaitu ketika sensor mengenai air, maka nilai konduktivitas akan berubah. Perubahan ini dibaca oleh sistem, kemudian sistem akan memberikan output yang akan tampil di LCD. Sekarang saya akan melakukan demonstrasi, yaitu saya akan menuangkan air ke sensor. Terus ketika air mengenai sensor, kita bisa melihat bahwa indikator menyala. Hal ini menunjukkan bahwa sensor berhasil mendeteksi adanya air. Manfaat dari alat ini itu dapat digunakan untuk keperluan seperti pendeteksi banjir, sistem peringatan kebocoran air, dan monitoring ketinggian air. Jadi kesimpulannya bahwa water sensor merupakan alat yang efektif untuk mendeteksi keberadaan air secara otomatis. Sekian dari saya, terima kasih.